Kaitan dengan pernah kita atau di media sosial ada yang mutawib atau pembimbing umroh ketika tahallul dia potong sendiri dulu, Ustaz. Nah, ini kira-kira dalilnya itu dari mana? Dia potong sendiri untuk mutawifnya, potong sendiri, baru kemudian dia potongkan rambut untuk jamaahnya. Kira-kira apakah memang memotong rambut ini, memotong sendiri ini ada sumber dari mazhab yang lain ataukah tidak? Mungkin dua dulu, Ustaz. Silakan. Baik. Larangan perempuan, maaf cakap, dalam keadaan haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh masuk masjid. Kenapa perempuan maaf berhalangan tidak boleh tawaf? Kenapa boleh sa'i? Karena tawaf berada di dalam masjid. Kalau dulu Bukit Safa, Bukit Marwah itu di luar masjid, itu maka dibolehkan sa'i. Jadi pakai mazhab Syafi'i tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jangan sampai hanya karena mau yang sunat lalu kita melakukan yang haram. Masuk masjid dalam keadaan haid haram. Yang mau dikejar ini mau perkara sunat lalu jatuh ke dalam perbuatan haram. Itulah mesti kita beramal ini dengan ilmu. Jadi jangan hanya karena nanti ditanya orang masuk raudhah atau tidak. Kita beramal ini bukan karena cakap orang. Ya, kita beramal ya karena ibadah. Enggak bisa, qadarullah, sudah takdir Allah. Jadi tentang masalah masuk raudhah kalau sedang dalam keadaan berhalangan tidak usah. Kalau saya belum tahallul, saya potong sendiri bulu badan saya, berarti saya kena denda. Karena saya belum tahallul. Lalu apa dalil orang yang dipotongnya sendiri? Karena rukunnya sudah siap, selesai. Sudah niat, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah tartib berurutan. Maka tinggal tahallul. Mazhab apa yang membolehkan potong sendiri? Mazhab Hambali. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i. Maka saya cari dulu orang yang udah tahallul. Udah tahallul, udah potongnya saya, baru saya potongkan jamaah. Demikian. Wallahu a'lam. Yang lainnya di mazhab Hambal itu sama atau tidak? Artinya gini, boleh jadi mungkin jadi dasar ilmu buat kita gitu, karena kan harus satu paket itu, Ustaz. Yeah. Kalau dalam sholat kan harus satu paket antara membatalkan dan lain sebagainya. Nah, ini berlaku juga dalam umroh atau tidak ketika kita pakai tahallulnya dengan mazhab Hambali. Nah, apakah di mazhab Hambali ini rukun dan syaratnya juga sama dengan Imam Syafi'i yang mayoritas dari Indonesia gunakan, Ustaz? Misalnya dalam satu masalah tak boleh kita campur mazhab. Karena mencampur mazhab itu hanya boleh dalam beda masalah. Masalah bayar zakat pakai duit, itu mazhab Hanafi. Tapi sholatnya mazhab Syafi'i, enggak masalah. Yang tidak boleh itu dalam satu ibadah mencampur mazhab. Jadi dalam masalah umroh ini 5. Pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, kelima tartib. Tartib artinya berurutan, jangan berbalik, sa'i dulu baru tawaf. Jadi kalau kita pakai 5 rukun ini, kalau hilang rukun ini tak sah, batal dia. Kalau wajibnya kita tinggalkan, kita bisa bayar dam.
Contoh, wajib melewati miqat pakai ihram. Tiba-tiba kita lewatnya pakai celana. Umrohnya sah, tapi bayar dam. Tapi kalau rukun ini dilanggar, itu tidak sah, umrohnya batal. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Jangan campur-campur mazhab. Kata Syekh Yusuf Qardawi, mazhabul am mazhab man yuftih. Masyarakat awam ini sebetulnya dia tak bermazhab. Dia ikut mazhab pembimbingnya. Pembimbing pun ikut kitab juga. Makanya usahakan kita hanya ikut kitab-kitab mazhab Syafi'i. Karena kalau kita ikut mazhab lain khawatir bercampur-campur, rusak ibadah. Ibadah ini bukan semau kita, ada aturan-aturannya. Jadi saya berusaha untuk supaya kita tetap berpegang pada mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Ustaz. Kemudian ini masuk lagi pertanyaan. Ustadz, penerbangan pesawat dari Jakarta Jeddah, lalu kita tidak ambil mikot di pesawat. Kita ke hotel Mekah, makan dan istirahat, lalu ambil mikotnya memakai mobil menuju mikot terdekat dari hotel. Apakah seperti itu diperbolehkan Ustadz? Ini bagi yang Mekah dulu. Ya. Kita tak pernah Mekah, kita Madinah. Ada buku apa? 66 tanya jawab umrah. Jadi bagi yang naik pesawat dari Indonesia mau melaksanakan umrah langsung ke Makkah yang tidak ke Madinah dulu, pilihannya dua. Pertama, berniat di Yalamlam, pakai kain ihram. Nanti pilot ngasih tahu kita sedang lewat Yalamlam. Ini bukit Yalamlam, pas di atas kita berniat labbaik Allahumma umrah situ. Atau pakai pendapat yang kedua, berniatnya di airport King Abdul Aziz Jeddah. Tak ada yang bawa 66 tanya jawab umrah. Ada yang bawa bukunya enggak? Kalau ada saya bacakan. Nanti dibagi ke jamaah. Nah, ada di situ. Tengok nanti udah saya tuliskan tentang bagi yang berniat yang miqatnya airport. Jadi bukan setelah sampai di Jeddah lalu dia pergi ke Ta'im ke Jiranah, bukan. Dia cukup dari di airport tu aja dia pakai ihram. Langsungnya di situ. Sampai di situ ganti baju pakai ihram, labbaik Allahumma umrah. Ada semua fatwa-fatwa ulama lengkap, 66 tanya jawab umrah. Baik, sekali lagi dari jamaah dalam ruangan ada yang ingin ditanyakan? Sekali lagi? Belum ada. Ya. Pertanyaan lanjutan yang melalui chat ini, ketika pelaksanaan tawaf wada, apakah tawaf wada itu menjadi keharusan ketika kita sudah selesai ibadah umroh dan akan meninggalkan kota suci Makkah? Lalu apa konsekuensinya kalau kita atau jamaah tidak melaksanakan tawaf wada, Ustaz? Tawaf wada bagi mazhab Syafi'i hukumnya wajib, kecuali maaf cakap perempuan yang dalam keadaan tiba-tiba takdir Allah dia haid. Kalau orang sakit maka dia bayar dam. Lalu kemudian yang sehat walafiat dia tetap tawaf wada. Kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan umrah tidak ada tawaf wada'nya, itu mazhab Hambali. Kita pakai mazhab Syafi'i, umrah tetap tawaf wada. Ada saya tulis 66 tanya jawab umrah itu insyaallah lengkap.
sampai maaf-maaf cakap yang tidak bisa tawaf karena berhalangan pun ada, saya lengkap. Karena buku itu saya susun berdasarkan pertanyaan jamaah selama saya membimbing umrah. Nah, jadi tawaf wada dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib sama macam haji. Mazhab Hambali haji saja yang wajib tawaf wada. Umrah kata dia enggak perlu. Sedangkan kita, jadi pembimbing-pembimbing yang konsisten dengan mazhab Syafi'i, habis mau pulang kita tetap tawaf wada. Jamaah dibawa tawaf wada. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz, kalau di dalam perbedaan mazhab ini kan lebih kenalnya kita di bagian sholat antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Ustadz, kalau dalam pelaksanaan umroh ini supaya menjadi pengetahuan bagi jamaah juga, di mana letak-letak poin-poin perbedaan yang signifikan Ustadz di antara 4 mazhab itu dalam pelaksanaan ibadah umroh? Di antaranya tentang tawaf wada tadi, dalam mazhab Syafi'i wajib, dalam mazhab Hambali mustahab, dianjurkan. Mau laksanakan, enggak mau enggak apa-apa. Lalu kemudian tentang masalah batal wudu waktu tawaf, bagi mazhab Syafi'i laki-laki perempuan yang tak mahram kan batal. Sedangkan dalam mazhab Hanafi tidak batal. Itu maka jamaah-jamaah India itu berefek tentang masalah kaki aurat atau tidak. Mazhab Hanafi kaki itu tidak aurat. Akhirnya jamaah dari India itu tidak pakai kaos kaki, menyentuh kaki kita. Secara mazhab Syafi'i wudhu kita kan batal. Tapi solusinya dalam mazhab Syafi'i tidak batal karena darurat. Nah, jadi tidak perlu kita ulang balik. Adapun sebagian rukun hampir semua sepakat. Rukun-rukun tentang yang 5 itu sepakat semua. Perbedaannya hanya beberapa jumlah rukun. Tapi secara umum rukun-rukun itu disepakatinya, di situ titik temu kita. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Jadi tidak ada mazhab yang mengatakan hanya tawaf saja, sa'i, sunat itu tak ada. Nah, jadi semuanya secara garis umum, garis besarnya sepakat tentang Wallahu a'lam. Baik, masih ada lagi Ustaz, ini kaitan dengan kebiasaan jamaah ketika pulang umroh atau pulang haji itu di kampung halamannya diminta doa dari para jamaah yang berkunjung ke rumahnya. Nah, ini kadang-kadang mungkin juga pernah kita alami, jamaah datang ke rumah kita terus minta didoakan. Nah, ini kadang-kadang yang gak biasa mimpin doa segala macam itu agak kesulitan. Gimana Ustaz solusinya ketika ada tamu-tamu datang ke rumah kita terus minta didoakan ke kita yang baru pulang umroh? Kalau masih ada waktu menghafal, hafal aja doa selamat yang 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Tutup Rabbana atina, selesai. Kalau sempat selama di sana waktu kosong tuh hafallah doa selamat tuh, mana tahu nanti pulang suruh orang baca doa. Di Madinah tak sempat, di Makkah tak sempat, balik diminta orang membaca doa. Baca doa yang selalu dibaca, Rabbana alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Jadi insyaallah banyak doa-doa itu kita susun memang. Itu udah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbana zalamna, Rabbana ighfir lana, Rabbana atina. Udah 5 itu. Tutup dengan selawat. Baca Al-Fatihah. Tak perlu panjang-panjang yang menyusahkan. Insyaallah. Baik. Ada mungkin? Oh iya, baik, kita persilakan dari jamaah dalam ruangan yang ingin tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tata cara kita untuk membadalkan umroh orang tua kita yang sudah meninggal? Apakah boleh dilaksanakan pada umroh kedua atau ketiga atau bagaimana Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama bapak tawaf, ibu tawaf, sa'i, tahallul dah selesai. Hari kedua kita dibawa jalan-jalan, bawa kain ihram. Bawa kain ihram, nanti kita dibawa ke Tan'im atau ke Ji'ronah. Sampai di Tan'im atau Ji'ronah, mandi, habis mandi pakai kain ihram, masuk ke dalam masjid, salat sunat tahiyatul masjid, habis itu salat sunat ihram 2 rakaat, sholli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala, habis itu niat labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan umrah untuk almarhum ayah atau almarhum Fulan bin Fulan. Habis itu pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Nanti hari ketiga ada lagi kawan mengajak, bawa lagi kain ihram. Sampai di Tan'im atau Ji'ranah atau Hudaybiyah atau As-Sail Al-Kabir, 4 biasanya. Tan'im, Ji'ranah, Hudaybiyah, As-Sailul Kabir. Kalau dari arah Taif pakai kain ihram, salat sunat, niat labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Habis itu laksanakan tawaf, sa'i, tahallul untuk almarhum almarhumah. Saya kalau umrah 3 kali. Sekali untuk saya, kedua untuk mak, ketiga untuk ayah. Kadang untuk atuk, untuk nenek, untuk keluarga. InsyaAllah. Baik, dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, kalau kita tawaf katanya dalam putaran pertama itu doa untuk diri sendiri. Kata ada yang ngomong gitu, katanya putaran kedua doa untuk yang lain gitu. Yeah. Itu tata cara doanya itu gimana Ustaz? Atau cuma berzikir aja selama tawaf? Atau memang ada urutan doa-doa yang lain bisa kita panjatkan di dalam tawaf itu? Tawaf ini dan sa'i hanya diatur beberapa doa pendek. Misalnya waktu tawaf itu Bismillahi Allahu Akbar. Waktu mau lewat makam Ibrahim, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
waktu lewat makam Ibrahim. Habis itu pas mau masuk rukun yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu aja yang disebutkan sunat. Yang lainnya kosong. Karena kosong, otomatis jamaah kan bingung. Terus kosong kami mau baca apa? Maka banyak jawaban ustaz macam-macam. Kata dia udah tasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Betul. Kata ustaz yang satu lagi, baca ini doa putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, putaran 5, putaran 6, putaran 7. Itu disusun ulama. Betul juga, tak salah daripada diam. Kata yang satu lagi, zikir aja, la ilaha illallah. Betul, tak salah, semuanya betul. Kata yang satu lagi, putaran pertama untuk kita, putaran kedua untuk orang dua, putaran ketiga untuk suami istri, putaran keempat untuk anak-anak. Betul juga. Jadi semuanya betul. Kenapa? Karena isinya doa baik-baik. Ada orang tawaf isinya solawat aja. Ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada orang tawaf isinya satu doa aja. Dibawanya air zam-zam dalam dirigen. Doanya cuma satu. Berhentikan anakku dari narkoba, berhentikan dari narkoba, berhentikan dari narkoba, berhentikan dari narkoba. 7 putaran itu aja doa. Balik dia ke rumah panggilnya anak. Aku sudah mendoakan kau 7 putaran pakai air satu dirigen ini. Kau mandikan, kau minum. Berhenti anak. Sehat, jumpa sama saya. Jadi saya pernah saya buat 7 putaran itu satu doa aja. Pernah 1 putaran itu saya ganti-ganti. Doa untuk saya, doa untuk istri, doa untuk anak, doa untuk emak, doa untuk ayah, doa untuk pondok, doa untuk jamaah. Karena dengan beda putaran itu jadi ingat kita udah putaran berapa. 1 untuk aku, 2 istri, 3 anak, 4 emak, 5 ayah, habis itu untuk pondok, habis itu jamaah. Doanya bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, jadi kenapa semuanya itu betul? Karena Nabi memberikan keringanan untuk kita bebas membaca doa apa yang mau kita mintakan kepada Allah SWT. Zikir atau doa. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa. Ini. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa, Allah kasih dia lebih baik daripada yang dia minta dalam doa. Man syaghalahu zikri an mas'alati. Siapa yang sibuk berzikir sampai lupa meminta, a'taituhu afdal mimma u'tiyas sa'ilin. Aku berikan kepada dia lebih afdal daripada diminta orang yang berdoa. Aku Pak Ustaz, malu aku berdoa sama Allah, jadi aku berzikir aja. Tapi dalam lubuk hatiku yang paling dalam ada yang aku minta. Nah, jadi mau berdoa saja silakan, mau berzikir saja silakan, mau dicampurnya zikir dengan doa silakan. Mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir karena sudah hampir jam 10. Ada pertanyaan masuk. Ustadz, ketika proses di pertengahan kita tawaf, tiba-tiba kemudian kita batal wudunya. Sementara mungkin jamaah ini ada yang bingung juga di mana harus mengambil wudu atau harus keluar lagi dan akan khawatir nanti kehilangan dengan jamaah rombongan ini. Nah, kira-kira solusinya apa bagi jamaah? Apakah boleh tayamum ataukah memang harus wudu ulang lagi dan tawaf ulang dari putaran pertama, Ustaz? Jamaah yang tak bisa menahan lalu batal wudunya, dari awal kita minta kepada pembimbing untuk menyediakan 1-2 orang mendampingi yang tua ataupun yang uzur, yang sakit, supaya jangan dibiarkan dia sendirian. Di awal itu kasih tahu Bapak Ibu, ayah bunda kami yang tidak sanggup menahan, jangan takut, jangan malu, karena mereka kadang tua malu, akhirnya ibadahnya tak sah.
Kita kasih tahu, jangan malu, sampaikan ke pendamping ini bahwa kalau batal nanti dia membawa. Tempatnya ada 2. Ada beberapa tempat berwudu di Masjidil Haram tuh. Ada titik-titiknya di dalam tuh. Atau di antara Safa Marwah yang di tempat minum tuh. Atau dibawa ke ujung Marwah, toilet itu di ujung Marwah itu toilet. 3 titik-titik atau tempat minum atau di ujung Marwah ke toilet. Jadi kalau dia batal di putaran yang ketiga, diingat di mana dia batal tadi, masuk dia balik, dia sambung dari situ. Dia sambung balik, bukan diulang dari putaran 1. Batal di putaran keempat, balik dia dilanjutkannya putaran. Maka bagi kita ingatkan ke kawan-kawan travel supaya jangan dibiarkan orang tua dan orang yang sakit ini kasihan, tak sah ibadahnya kalau wuduknya batal dalam tawaf. Adapun dalam sa'i tak disyaratkan suci dari hadas kecil. Jadi kalau sudah selesai tawaf, dia batal wuduknya, tetap boleh sa'i. Demikian, wallahu a'lam. Ustaz, mungkin pengalaman Ustaz, sekaligus ingin tanyakan juga ketika tawaf wada Ustaz. Kalau tawaf yang menjadi rukun umroh itu kan memang kita harus tidak boleh berpakaian yang berjahit segala macamnya. Nah, ini apakah berlaku di tawaf wada Ustaz? Ketika kita tawaf wada, terutama laki-laki ini kan memang wajib pakai ihram di seputaran Ka'bah itu. Nah, apakah kita juga ketika tawaf wada itu harus tanpa pakaian berjahit, harus tetap pakaian ihram itu, atau ketika tawaf wada itu dibolehkan ada kita pakai celana dalam dan lain sebagainya? Karena jamaah terlalu banyak turun ke bawah, ke lantai dasar, akhirnya pemerintah Saudi membuat kebijakan yang turun ke bawah hanya yang pakai ihram. Maka kalau kita mau tawaf wada, kita mesti pakai ihram. Apakah kita pakai ihram saja seperti orang dalam keadaan ihram waktu umrah? Enggak, kita bisa pakai celana berjahit di dalam. Kita pakai, habis itu kita tawaf wada. Karena tawaf wada tidak disyaratkan mesti pakai ihram dan kain yang tidak berjahit. Tidak berlaku larangan ihram dalam tawaf wada. Tawaf wada itu aslinya pakai pakaian biasa begini, pakai topi. Tapi karena ditutup, kalau kita pakai begini, tawaf wadanya di atas jauh sekali putarannya, maka kita pakai kain ihram hanya sama macam pakai helm waktu razia aja. Pakai helm. Ada razia di depan UIN, pakai helm. Dia kan nanya, pakai helm ya lewat, gitu juga. Pakai ihram ya lewat, masuk kita. Tuh. Tidak ada kaitannya dengan hukum fikih. Karena kalau kita putar di atas tuh jauh sekali, tak sanggup kita. Maka kita tetap tawaf wada ke bawah. Begitu juga kalau kita mau tawaf sunat subuh atau tengah malam. Jadi yang paling afdal masuk Masjidil Haram itu adalah tawaf sunat, bukan tahiyatul masjid. Kalau tidak sanggup tawaf sunat, baru tahiyatul masjid. Nah, jadi misalnya mau masuk tawaf sunat malam, mana bisa kita turun ke bawah? Kita pakai ihram untuk melewati pos itu aja. Habis itu sampai ke bawah, tawaf sunat kita 7 putaran, tidak pakai sa'i. Habis itu duduk kita baca Quran, zikir, sholat sunat, nunggu azan subuh, pingin mau sholat di bawah. Tawaf sunat terus, tawaf sunat sampai akhirnya tiba-tiba azan pas kita dekat Ka'bah. Azan kita pas dekat pintu, dekat serahkan aja kemana takdirnya nanti nih. Nah, itu.